Een 3-1 voorsprong. Dat kan ik ook. En dat kan hij dus ook. Zet door. Linse geeft voor en Verdonk denkt ja. Sebagai masyarakat Indonesia, tentu akan bangga ketika pemain-pemain Indonesia bermain apik di luar negeri. Salah satu pemain yang sangat konsisten membuat kita bangga adalah Calvin Verdonk. Walaupun Liga Belanda bukan termasuk 5 liga top Eropa, tetapi penampilan Verdonk selama membela Nijmegen tak pernah menyurutkan kebanggaan kita. Seperti apa perjalanan seorang Calvin Verdonk hingga kini berada dalam performa terbaik selama berkarir sebagai pesepak bola? Lahir di Dordrecht, Belanda pada 26 April 1997, Verdonk memiliki tinggi badan 176 cm dan bermain sebagai bek kiri. Meskipun lahir dan besar di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya melalui sang ayah yang berasal dari Aceh. Calvin Verdonk menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang berwarga negara Indonesia. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Meulaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini juga mengakui bahwa ibu kandungnya merupakan warga negara asli Belanda. Ayahku yang berasal dari Indonesia, dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia karena dia lahir di sana juga, ungkap Calvin Verdonk dalam sesi bincang-bincang di kanal YouTube Yusa Nugraha. Oma dan opa dari keluarga ayahku lahir di sana juga, sedangkan ibuku berasal dari Belanda. Mereka berasal dari Meulaboh. Saya tidak begitu yakin bagaimana cara mengucapkannya, tambah Calvin Verdonk. Melalui interview eksklusif Calvin Verdonk dengan Eddy.nl, sebuah media besar di Belanda, Verdonk mengatakan bahwa ayahnya berada di Belanda, meskipun tidak memiliki kontak dengan sang ayah. Ya, bek timnas Indonesia itu ternyata tumbuh besar tanpa mendapatkan kasih sayang dari ayahnya yang bernama Ronald Alting Seaberg. Padahal darah Indonesia yang mengalir di tubuh Verdonk berasal dari ayahnya. Namun, sayang, ayahnya meninggalkan Verdonk bersama ibunya hingga sampai saat ini. Ayah kami berasal dari Sumatera. Keturunan Indonesia yang kami miliki berasal darinya. Namun, dia benar-benar telah hilang pergi dari keluarga selama 27 tahun, ungkap Calvin Verdonk. Menariknya, Verdonk tahu sang ayah selama ini ada di Belanda, namun mereka tak pernah saling berhubungan. Verdonk justru mengenal baik saudara tiri dari pihak ayahnya yang sudah berkeluarga lagi. Ia tinggal di Belanda, tetapi tidak ada kontak dengan kami. Kami masih mempunyai 4 saudara tiri yang masih berhubungan baik dengan kami. Mereka sangat bangga bahwa saya sekarang mewakili Indonesia, jelas Verdonk. Verdonk memulai perjalanan sepak bolanya sejak kecil dan tampil di berbagai klub muda sebelum bergabung dengan Feyenoord, salah satu klub terkemuka di Liga Belanda. Verdonk merupakan lulusan Akademi Feyenoord dan memulai karir profesionalnya pada April 2014 dengan menandatangani kontrak bersama klub tersebut. Namun, debutnya di tim utama baru tercatat setelah setahun, yakni pada 8 Maret 2015. Dalam sebuah laga Eredivisie, ia turun sebagai pemain pengganti saat Feyenoord menaklukkan NAC Breda dengan skor 3-0. Selama di Feyenoord, Verdonk sebenarnya jarang mendapatkan menit bermain. Ia kalah saing dengan para saingannya di tim utama dan lebih sering menghangati bangku cadangan. Sebagai pemain muda ketika itu, Verdonk lebih sering dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSV Zwolle pada musim 2016-2017, Nijmegen pada 2017-2018, dan FC Twente pada 2019-2020. Bersama 3 klub yang meminjam jasanya itu,
Verdonk mendapatkan cukup banyak menit bermain dan pengalaman yang membentuk karakter permainannya. Lalu pada 2020, Verdonk pindah ke klub Portugal, Famalicão. Namun hijrah Verdonk ke klub Portugal, Famalicão hanya bertahan 1 musim sebelum ia kembali dipinjamkan ke Nijmegen pada 2021, yang kemudian akhirnya mempermanenkan kontraknya pada 2022. Pada saat periode bermain di klub yang membinanya, yakni Feyenoord, mereka punya beberapa pemain top. Verdonk dilatih oleh Giovanni van Bronckhorst, salah satu pelatih yang cukup berprestasi di Belanda. Bersama Van Bronckhorst lah, Verdonk mulai dimainkan beberapa kali di pos bek kiri Feyenoord. Kala itu, Verdonk menjadi pesaing bagi Tyrell Malacia, pemain yang kini bermain di Manchester United. Selain itu, Feyenoord juga diperkuat sang legenda Robin van Persie, yang ketika itu menjadi andalan di lini serang Feyenoord dan didapuk sebagai kapten. Selama di Feyenoord, ia meraih 3 gelar juara dalam karirnya. Gelar pertama ketika ia membela Feyenoord di Eredivisie U17 pada 2014. Lalu pada musim 2015-2016, Feyenoord menjadi juara KNVB Beker. Pada laga final, Feyenoord meraih kemenangan atas Utrecht dengan skor 2-1. Verdonk masuk dalam skuad, akan tetapi tidak bermain sama sekali. Lalu pada musim 2018-2019, Verdonk juga turut membantu Feyenoord menang atas PSV di Super Cup Belanda. Kali ini Verdonk bermain secara penuh. Verdonk turut mencetak gol pada babak adu penalti, membawa Feyenoord menang 6-5 pada babak adu penalti setelah bermain imbang 0-0. Calvin Verdonk juga punya CV yang mentereng saat dipanggil timnas Belanda junior. Ia sudah bermain untuk timnas Belanda pada level usia sejak U15. Pada periode 2014 hingga 2016, Verdonk rutin bermain untuk Belanda U19. Verdonk terakhir kali bermain untuk Belanda U19 pada 2016 lalu. Ia sempat dipanggil ke Belanda U21. Verdonk juga pernah satu tim dengan beberapa pemain top seperti Frenkie de Jong hingga Steven Bergwijn. Verdonk juga pernah bertemu Jairo Ridwell dan Kevin Dix di timnas Belanda junior. Akan tetapi ia tidak pernah tampil pada laga resmi internasional. Verdonk belum pernah sekalipun membela Belanda pada level senior. Saat masih di timnas Belanda junior, Verdonk bercerita tentang kesannya menghadapi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini, Kylian Mbappe. Ya, keduanya memang pernah bertemu di ajang Piala Eropa U19. Waktu di Euro U19, kami bermain melawan Prancis. Di sana ada Mbappe, dia luar biasa, uji Calvin Verdonk. Saat itu, Belanda dan Prancis memang ada di grup B Euro U19 2016. Calvin Verdonk pun dimainkan sebagai starter pada laga itu. Sayangnya, timnas Belanda U19 kalah telak 1-5 dari Prancis. Kylian Mbappe mencetak 2 dari 5 gol skuad muda Les Bleus. Setelah beberapa kali merasakan masa peminjaman, Verdonk akhirnya dipermanenkan oleh Nijmegen pada 2022. Bersama NSC lah, keadaan Verdonk mulai menanjak naik. Calvin Verdonk menjadi pemain andalan di Nijmegen. Ia hampir tak tergantikan di posisi bek kiri utama. Di musim 2023-2024, ia tampil dalam 33 laga bersama Nijmegen dengan total 2.856 menit bermain dan mencetak 2 gol serta 2 assist. Pada musim 2024-2025, ia tetap tak tergeser menjadi pemain inti di Nijmegen. Hal tersebut tak mengherankan, sebab Verdonk selalu tampil oke ketika dipercaya turun sebagai starter. Pesepak bola kelahiran Dordrecht itu juga bisa bermain di beberapa posisi berbeda. Biasa disebut pemain versatile atau serba bisa. Selain bek kiri, Calvin Verdonk juga memainkan peran sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Verdonk juga dikenal punya kemampuan mencetak gol dari tendangan bebas.
Penampilan konsistennya di tiap laga selalu ia tunjukkan. Bahkan ia kerap masuk ke dalam Team of the Week maupun Team of the Month Eredivisie. Prestasinya itu membuat Nijmegen berani menyodorkan perpanjangan kontrak baru hingga 2027 yang kemudian diterima oleh Verdong. Sebenarnya, nama Calvin Verdong sudah lama diperbincangkan sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Sekitar 2018, saat Verdong masih menjadi pemain Feyenoord Rotterdam, terdapat salah satu unggahan Instagram story dari Verdong yang menunjukkan dirinya tengah memakai jersey timnas Indonesia di sebuah mobil yang ia tumpangi. Akun fanspage penggemar sempat memberitakan dirinya dan menyebut bahwa Verdong adalah salah satu pemain keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Sayangnya, beberapa netizen kala itu merespon negatif pemberitaan tersebut. Mereka menganggap bahwa Verdong hanya sekedar cari muka dan pansos ke netizen Indonesia. Sungguh miris sebenarnya hal tersebut. Namun Verdong kini telah membuktikan mereka yang meremehkannya kini terbungkam. Calvin Verdong kemudian mulai dipantau kemampuannya oleh timnas Indonesia pada 2024 lalu. Kala itu, Sintayong masih menjadi pelatih timnas Indonesia, ditugaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk memantau pemain keturunan Indonesia yang ada di Belanda, termasuk Calvin Verdong. STY sudah melihat langsung kualitas Verdong saat ia pada awal Maret lalu mengunjungi Eropa untuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang tampil bersama klubnya. Sintayong juga pada saat itu meminati Verdong. STY berharap kala itu Calvin bisa segera memperkuat Indonesia di bulan Juni saat melawan Filipina. Saya sudah lihat langsung performa pemain tersebut dan sangat baik untuk membantu timnas Indonesia, ucap STY kala itu. Verdong akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada 4 Juni 2024. Ia diambil sumpahnya di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Pada debutnya bersama timnas Indonesia, Calvin Verdong langsung ikut andil dalam mencatatkan sejarah, yakni membawa timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu terjadi seusai timnas Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni 2024. Pada laga ini, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, langsung memasang Calvin Verdong sebagai starter untuk menghuni bek kiri. Bek asal klub Nijmegen itu bermain hingga menit ke-67 sebelum digantikan Pratama Arhan. Selama bermain, Calvin Verdong tampak bermain cukup baik dalam menyerang maupun bertahan. Bahkan dia sempat mendapatkan 2 peluang, salah satunya dari sepakan bebas. Debut Calvin Verdong mendapatkan kesan positif dari Sintayong. Menurutnya, seharusnya ia melakukan penampilan pertama yang tidak mudah, namun bisa dilewati dengan baik. Calvin Verdong sangat baik. Memang ini pertandingan pertamanya. Harusnya tidak begitu gampang buat dia debut karena ada perbedaan waktu dan lingkungan. Tapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, ungkap mantan pelatih timnas Korea itu. Performa apik Calvin Verdong di lapangan membuktikan bahwa Verdong merupakan aset berharga bagi skuad Garuda. Namun di balik penampilan gemilangnya, terselip sedikit rasa haru. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa memilih Indonesia berarti mengubur mimpinya untuk membela timnas Belanda. Saya harus jujur pada diri sendiri. Saya tidak punya kesempatan lagi untuk masuk timnas Belanda, ungkapnya dalam sebuah wawancara dengan media Belanda. Verdong yang pernah membela timnas Belanda di level junior menyadari bahwa persaingan di tim senior sangat ketat. Ia melihat naturalisasi sebagai jalan terbaik untuk melanjutkan karir sepak bolanya di level internasional. Meskipun berat, Verdong mantap dengan keputusannya.
ia merasa diterima dengan baik di timnas Indonesia. Jika Anda berasal dari Eropa, mereka akan membuat Anda merasa seperti di rumah dengan sangat cepat. Anda merasakan dukungannya, dan mereka senang saya ada di sini, ujarnya. Atmosfer positif timnas Indonesia membuat Verdonk betah. Ia merasa menjadi bagian dari keluarga besar. Sejatinya, posisi bek kiri timnas Indonesia sangat penuh diisi pemain-pemain yang berkualitas. Ada Shane Patinama, Nathan Chuaon, dan Pratama Arhan. Namun performa gemilang Calvin Verdonk di klub membuat ia menjadi langganan starter buat posisi bek kiri. Ia selalu tampil dalam laga kualifikasi Piala Dunia Round 3, termasuk saat menghadapi Australia di GBK. Calvin tidak goyah menghadapi pemain-pemain Australia yang memiliki postur lebih tinggi dan sering melakukan intercept maupun memenangkan duel-duel udara. Calvin Verdonk dikenal memiliki stamina yang luar biasa. Pemain satu ini terus bergerak sepanjang 90 menit pertandingan. Hal itu ia tunjukkan kala memperkuat timnas Indonesia melawan timnas Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di GBK, Calvin tampil dengan daya jelajah yang tinggi. Ia seringkali naik turun dalam membantu serangan skuad timnas Indonesia. Puncaknya kala proses gol kedua yang tercipta melalui skema serangan balik. Verdonk yang melihat celah wilayah pertahanan Arab Saudi langsung melakukan overlap ketika bola berhasil direbut timnas Indonesia. Marcelino yang melihatnya memberikan umpan yang langsung dibawa oleh Verdonk. Pemain Saudi yang mencoba mengganggu Verdonk tak mampu menghentikan lajunya yang lantas memberikan umpan kepada Marcelino yang lepas dari penjagaan lawan sehingga menaklukkan kiper Saudi yang membuat Indonesia larut dalam hegemoni kemenangan perdana mereka di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Aksi menawan Calvin Verdonk saat membela timnas maupun klub mendapatkan sanjungan dari banyak pihak. Pujian-pujian ia dapatkan dari media Belanda, mulai dari Football Premier hingga Forzanek, yang menobatkannya sebagai salah satu bek terbaik di Eredivisie. Pujian juga datang dari legenda Ajax dan Real Madrid, Rafael van der Vaart. Van der Vaart percaya bahwa Verdonk akan menunjukkan performa yang lebih baik di level yang lebih tinggi. Mantan pemain Tottenham Hotspur itu terkesan dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan Verdonk. Ia bahkan menyarankan supaya PSV Eindhoven merekrut Calvin Verdonk. Verdonk pilihan terbaik di Liga Belanda bagi PSV saat ini, tegas Rafael van der Vaart di program Studio Football NOS. Begitulah sebuah kisah Calvin Verdonk. Ia sejauh ini menjadi satu di antara pemain abroad yang konsisten. Pemain kelahiran Dordrecht Belanda ini tidak hanya konsisten kala membela timnas Indonesia, tetapi juga ketika bermain di klubnya. Bisa dibilang, Calvin Verdonk masuk dalam jajaran bek terbaik di kompetisi Eredivisie saat ini. Wajar kalau Verdonk akhirnya mendapatkan julukan baru, yakni El Konsisten. Ia tentu saja akan menjadi pilihan utama Kluivert di posisi bek kiri timnas Indonesia. Semoga saja kedepannya setelah video ini rilis, Verdonk tetap menampilkan performa terbaiknya bersama klub maupun timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, Bung? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, serta subscribe channel Bung Bil, supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.